Oke. Saya share dulu materinya, bukunya di sini ada kalau nggak salah. Ini ya kalau nggak salah deh. Betul ya? Ayo kita berlatih. Nah, nih. Nah, kita coba ya. Yang di rumah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat AOB, sudut kelilingnya ACB, lalu diketahui AOB-nya 30 derajat, maka besar sudut ACB-nya. Kita tahu kan ya, sebenarnya kalau sudah ngerti konsepnya, kita tahu namanya sudut keliling pasti setengah dari sudut pusat. Jadi itu tinggal kali 2 aja berarti kan. Berarti nanti sudut ACB ya kan, ACB itu sama dengan 2 kali sudut setengahnya. Ini kan besar sudut AOB setengah, tadi kan saya bilang setengah dari sudut AOB. Berarti dia setengah dari 30 alias jawabannya 15 derajat gitu ya. Kalau mau digambar ya sketsa gambarnya mungkin seperti inilah. Ini maaf nih saya tidak pakai penggarisan ya. Ini titik O-nya, nah gitu. O, A, B-nya 30. Nah, nanti ada garis sini. Sini, nah, sini yang 15 itu yang di sini. Ya, yang 15. Gitu ya. Nah, jawabannya kemarin yang dikirim udah banyak yang betul, saya lihat. Ada juga sih yang nggak ngirim, sedih banget saya. Padahal mudah. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik yang nomor 2 nih, sudutnya berada pada lingkaran O. Ya. Jika sisi AB dan pusat lingkaran O, maka besar sudut BCA adalah, diketahui segitiga ABC dengan titik sudutnya berada pada lingkaran O. Nah, jadi ini ada lingkaran, lalu ada segitiganya, titik-titik sudutnya ada di situ semua gitu, ya. Sudutnya ada di situ semua. Sisi AB melalui pusat lingkaran. Nah, kalau ada keterangan melalui pusat lingkaran, berarti AB-nya itu sama aja diameter. Ya. Nah, ilustrasi gambarnya kayak gitu. ABC, BC-nya di sini. Ada keterangan jika sisi AB melalui pusat lingkaran, berarti melalui O, alias jari-jari, berarti diameter. Maka besar sudut BCA adalah ini, ya, udah ketahuan kan? Besarnya siku-siku 90 derajat. Atau kalau mau dihitung ya 180 derajat, ini kan, nah ini kan sudut lurus ya, 180 derajat dibagi 2, ya, 90 juga ketemunya sama, gitu, ya. Jadi tanpa gambar sebenarnya sudah bisa dibayangkan. Apalagi lebih ada gambarnya lebih bagus. Ingat ya, segitiga yang siku-siku melewati diameter ini, itu sisi hipotenusanya, sisi terpanjangnya. Sisi terpanjangnya. Gimana yang di rumah, jelas? Sepi. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, bagus. Jelas, Pak. Kita ke esainya sekarang nih. Nah, so far so good ya, pasti pada benar semua nih ya, 2 soal udah benar semua. Suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130, sudut pusat ini ya, 130 derajat, maka sudut kelilingnya tinggal bagi 2 ya. Iya, sudut kelilingnya kan setengah dari sudut pusat. Berarti sudut kelilingnya ada 60 berapa? 5 ya. 65 derajat. Kalau ada yang bingung dari mana nih? Ya ini tinggal dibagi 2 aja ya. Kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya 65 derajat. Gitu. Itu nomor 1 esai. Nomor 2. Nah, diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ. Sama-sama ada busur PQ. Busur PAQ-nya 80 derajat. Nah, PAQ ini sudut keliling. Ingat, PAQ sudut keliling. Itu kan besar POQ-nya. Berarti sudut pusat yang ditanyakan. Nah, sudut pusat tadi 2 kali
sudut keliling. Berarti ini kita kali 2 aja, ya kan? Berarti besaran sudut POQ-nya adalah 1 berapa? 60 derajat. Ya, itu jawabannya. Gitu. Ya. Nggak susah sebenarnya ya. Kita butuh rajin aja gitu loh sebenarnya. Saya sedihnya tuh teman-teman kamu yang nggak ngumpulin itu, aduh, tinggal foto jepret-jepret kirim, aduh. Perhatikan gambar nomor 3 ini. Nah, ini udah ada gambar-gambarnya. Diketahui M itu artinya besar ya. M itu dibaca besar, sudut MAN. Ada 120 derajat. MAN ini sini nih. 120. Nah, itu ya, 120. Lalu, tentukan besar sudut MON. MON yang ini ya. Nah, pertanyaannya ini ambigu. Kenapa dibilang ambigu? Bel dulu, sebentar. Kenapa dibilang ambigu? Karena sudut MON itu ada 2 sebenarnya. MON yang kiri sama MON yang kanan. Nah, teman-teman kamu atau kalian kebanyakan kemarin lihat, kamu jawabnya sudut MON yang kanan, ya. Sudut yang pertama nih, sudut MON yang pertama. Sudut MON yang pertama berarti 2 dikali 120. Jawabannya 240. Benar sih. Jawabannya yang sini 240. Karena dia menghadap busur yang sebelah kanan. 120 derajat ini menghadap busur MN ya, busur besar. Ada busur besar nih, yang dimaksud busur besar yang melengkungnya panjang ini, sepanjang ini sana. Ya. Tuh. Ini 240. Nah, ada sudut MON yang lain, yang sebelah kirinya. Sudut MON yang lain adalah sisanya nih, ya. 360 derajat dikurangin 240. Jadi jawabannya 120 derajat. Ada 2 jawabannya sebenarnya nih. Ya, dari soalnya sih sebenarnya kurang lengkap ya. Kalau diketahui ditandakan MON yang kecil gitu ya, atau MON yang besar gitu ya. Ya, sudut itu ada 2. Kalau di kelas 7 ada namanya sudut lancip, ada sudut refleks. Jadi kalau ada sudut seperti ini, nah ini sudut lancipnya yang ini. Sisanya yang ini namanya sudut refleks. Ini juga sudut, ya. Sudut refleks juga. Jadi totalnya 360 derajat. Jadi kalau sudut yang satunya 240, nah sisanya ini ketahuan 360 dikurangin 240. Ya, yang kurang ditambahin aja jawabannya. Ya rata-rata jawabannya 240 sih. Yang kemarin saya lihat di itu, rata-rata jawabannya 240. Tapi yang diminta sebenarnya yang mana nih? Yang kiri apa yang kanan gitu kan? Kalau yang kanan, ya benar langsung kali 2, 240. Tapi kalau yang diminta yang sudut yang dalam nih, sudut yang kecil nih, sudut yang sebelah kiri, ya berarti kita sisanya 360 dikurangin 240. Jadi jawabannya 120. Ya, itu nomor 3 ada kekurangan di soalnya. Jadi jawabannya kita aman aja ya, jawabannya ada 2 gitu ya. Nah, nomor 4. Nomor 4, 13. Berarti kan segi 4. Nah, segi 4 tali busur sekarang nih. Segi 4 tali busur, kemarin kita udah bahas segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur itu ciri-cirinya sudut yang berhadapan totalnya 180 derajat. Itu sudah ya. Diketahui segi 4 kiri samping 125. PQR, sudut PQR mana? PQR, berarti yang ini ya. 125. 125. Sini 125. Sudut QRS, berarti sini 78. 78. Nah, itu kan sudut SPQ yang ini yang A nih ya. Nah untuk yang A ini kita temennya ke sana. Nah, ke 78-nya. Sudut yang berhadapannya 78. Jadi sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur 180 derajat totalnya. Jadi kalau ditanya sudut yang P ini SPQ tinggal 180 dikurangin 78. Berarti jawabannya berapa? 102 derajat. Iya, 102 derajat. Itu aja kok. Ya simpel ya. Enggak susah-susah banget. Berikutnya yang B, RSP, sudut RSP. Berarti yang atas nih. Nah, ya, B-nya itu ya. Sudut B berhadapan dengan yang bawah nih 125. Ya sama ya, berhadapan 180 juga. Jadi tinggal sisanya aja 180 dikurangin 1, 2, 5. Jadi jawabannya berapa? 5 ya?
55 ya? Ya. Nah, itu jawabannya. Gitu. Ya kan? Sampai sini susah nggak? Enggak kan? Cuma basic aja, tinggal kali bagi tambah kurangnya. Masalah pengurangan gini kamu SD banget ini udah. Yang penting rajin aja kita. Nah, nomor 5 jelas nih ya, ada minor, mayor. Jelas nih, kalau tadi nomor 3 nggak jelas. Minor itu artinya apa sih? Kecil ya. Nah, berarti sudut yang kecil. Mayor tuh sudut yang besar. Berarti kan lingkaran O di samping, nomor 5. BAD-nya X tambah 20. BAD, X tambah 20 ini ya, di sini ya. X tambah 20. BCD ini 3X. Sini 3X. Nah, tentukan sudut BOD minor. BOD minor, berarti yang bawah. BOD minor yang bawah nih. Ini yang A, ya, soal yang A. BOD mayor, berarti yang atas. Nah, untuk pertanyaan yang A, BOD minor, berarti kita acuannya ke atas, yang sudut BAD. Karena menghadap busur yang ke bawah. Gitu ya. Cuma masalahnya kita belum ketahuan nih, cari dulu X-nya. Dari apa? Dari segi 4 tali busur. Ingat, segi 4 tali busur BAD ini sudutnya berhadapan dengan BCD. Totalnya 80 ya. Jadi jumlah aja ya. Jadi yang atas tuh X ditambah 20, ditambah yang 3X di bawah. Nah, ini totalnya 180. Dari mana ke 180 tadi? Ingat, sudut yang berhadapan pada tali busur, segi 4 tali busur, totalnya CP80. Itu. Ini X tambah 3X jadi 4X, ya kan? Ini 20-nya tambah darus saja ya. 180 kurangin 20 jadi 160 ya. Kita langsung aja karena tempatnya sempit di sini nulisnya. X-nya dapat ya. 160 dibagi 4. Berarti 40. Nah, X-nya dapat 40 nih. Kembalikan dulu ke sini, ya. Jadi kalau X-nya 40, yang sudut atas ini 40 tambah 20 berarti 60 kan? Nah, dapat sini nilainya 60. Yang bawah 3X, 3 kali X. X-nya tadi 40 ya, 3 kali 40 berarti 120. Nah, kamu bisa jawab sekarang yang pertanyaan A. Sudut BOD minor. BOD minor berarti yang bawah. Acuannya di atas, ya 2 kali sudut yang di atas. Sudut pusatnya yang di atas. Berarti ini yang A ini jawabannya 2 dikali 60 ya. Nah, jawabannya CP 20. Yang B, sudut mayornya, yang atas, itu sehadap dengan yang BCD bawah, yang 120. Berarti 2 kalinya tuh. Berarti yang ini 2 dikali 120. Berarti berapa? 240 ya. Nah, yang satunya 120, yang satunya 240. Nah, cocok kan? Kalau dijumlahin nanti satu lingkaran nih. 360 derajat. Gitu. Ketemu lagi kan 360 derajat. Gitu ya. Next, yang nomor 6 saya sudah kasih apa ancang-ancang ya, nomor 6 ya di WA itu, kalau kamu perhatikan itu udah kejawab sebenarnya. Satu lingkaran dibagi menjadi 3 sudut. Ingat sudut plus lingkaran 360. Perbandingan 3, 5, 10. Tentukan masing-masing. Ya udah, yang pertama berarti 3 per berapa nih jumlah semuanya nih? Ini jumlah semua berapa nih? 18 ya. Nah, kali-kali sudut totalnya 360 derajat. Ini 360 bisa dibagi 18 nih, ya kan? 2 ya. Nah, berarti 2 kali 3, 60 derajat. Itu sudut yang pertama yang kecil. Yang kedua sama ikutin aja. 5 per 18. Kalau yang bingung 18 dari mana? Ya jumlah perbandingan. Ya jumlah perbandingannya. Kali 360. Tadi ini coret ya, 2 kali 5, 10, 100 ya. 100 derajat. Nah, yang terakhir 10 per 18. Nah, dikali 360. Coret ini jadi 2, ya 200 ya. Nah, 200. Ini kalau di total harus 360. 200 tambah 100, 300 tambah 60, 360, cocok. Ya. Sama nomor 7 juga sama ya. Hanya nomor 7 ini angkanya kecil. Perbandingannya 2, 3, 4. Ini totalnya berapa 2, 3, 4 ini? 9 ya. Berarti nyari sudut yang kecil 2 per 9 dikali 360. Ya. Bagi 9, 36 bagi 9 itu 4 ya. 4 kali 2 jadi 80. Nah, yang sudut yang tengah 3 per 9 dikali 360. Ini tadi 40 ya. 4 kali 3 berarti 120. Nah, satu lagi berarti 4 per 9 dikali 360. 4 kali 4, 16 ya. 160 derajat. Nah, di 80, 120 sama 160. Ini totalnya harus 360 juga.
Kalau nggak 360 berarti ada yang salah. Begitu ya. Itu ya yang di rumah ya. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan yang di rumah? Itu PR yang Nggak ada, Pak. bahas. Tidak ada, Pak. Ya, Nggak pada ada, benar Pak. semua ya rata-rata ya. Saya lihat kemarin Iya. jawabannya banyak yang benar sih kemarin. Oke, ini sudah berapa nih yang hadir nih? 14 orang. Saya 15. Harusnya sesuai sama yang absen ini ya. Sesuai sama absen di grup tadi ya. Di grup tuh ada absen ada berapa tuh? Ini ada 2, 3, 4, 5. 5 yang nggak hadir nih. Harusnya sesuai ini banyak ini. 20-an lah harusnya. Oke, yang berikutnya tentang sudut tembereng kemarin ya. Tembereng ya. Tembereng kemarin. Tembereng ya. Nah, untuk tembereng itu tidak ada rumus yang khusus ya. Tembereng sama dengan nggak ada. Nah, karena untuk tembereng konsepnya luas juring dikurangin luas segitiga. Jadi kalau mau nyari tembereng ya nyari luas juring dulu, luas segitiga. Nah, tapi nanti suatu saat akan saya kasih ada rumus cepatnya khusus ya, rumus cepatnya ada. Ya nanti nggak sekarang, tunggu dulu. Saya share dulu yang apa ya tembereng, soal tembereng ya. Soal tembereng kemarin yang kita bahas yang PR-nya aja ya. Saya di sini ada kalau nggak salah ya, share whiteboard ada nggak? Nah ini whiteboardnya. Whiteboardnya kelihatan kan ya? Kelihatan whiteboardnya di sana? Kelihatan ya? Kita coba bahas PR-nya ya, yang itu ya. Di situ kalau nggak salah ada gambar-gambar mana ya? Nah ini ada gambar. Oke. Masalah gambarnya begini kemarin ya. Mirip gambarnya. Nah, manual aja lah. Yang pertanyaan pertama, R-nya berapa tuh? 7 ya? 7, R-nya 7. Nah, yang di rumah nyimak nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, perhatikan ya. Pertama kita nyari luas juringnya dulu. Karena ini siku-siku, berarti luas juringnya kan. Saya langsung saja ya, karena ini 1/4 lingkaran. Jadi 1/4 saja, langsung. Sebenarnya ini 1/4 dari 90/360. Ya, karena sudut pusatnya 90/360. Kalau dikecilin jadi 1/4. Dikali luas lingkaran berarti 22/7. Dikali jari-jarinya 7 kali 7. Nah, ini kita cek dulu hasilnya berapa nih. 7 sama ini coret ya. Nah, ini 2. 11. 77/2. 77/2 itu desimalnya berapa? 38,5. Itu luas juringnya, baru luas juringnya itu. Nah, sekarang kita cari luas segitiganya. Nah, karena segitiga siku-siku mudah. Alas kali tinggi bagi 2. Berarti 7-nya alas, tingginya juga 7 bagi 2. 49 bagi 2 ya. 49 kita bagi 2, hasilnya 20 berapa? 24,5, Pak. Iya, nah, setelah itu kita kurangin ya. Jadi luas temberengnya itu adalah dikurangin. Ini kurangin habis, 8 kurangi 4, 4. Nih jadi 14. Nah, ini jawabannya. Nah, itu jawabannya PR kemarin, ya kan? Ya, saya memang nggak minta dikumpulin, tapi saya harap kamu ngerjain. Jadi udah kerjain kan enak tuh. Oh, saya ternyata bisa sendiri gitu kan. Dari situ tahu kemampuan kamu. Oh, udah dijelasin kalau kamu semangat itu bakal bisa. Tapi kalau malas ya nggak bisa, susah gitu. Lalu yang berikutnya, sebentar. Tadi kan saya bilang ada rumus cepatnya ya. Nah, ini ada rumus cepatnya. Khusus sih, ya.
khusus ya, perhatikan ya. Khusus kalau sudut pusatnya itu 90 derajat, ini khusus ya. Artinya khusus, kalau nggak 90 derajat nggak bisa. Ya. Nanti kamu catat sendiri di buku kamu ya, catat di mana. Ini rumus tembereng itu adalah 2/7 R kuadrat. Ini rumusnya yang tadi saya bilang. Nah, saya kasih sekarang aja deh. Ya, takutnya besok saya lupa. Kamu tahu nyatatnya gimana terserah. Tapi ada kata khususnya ya. Khusus alfa atau sudut pusatnya 90 derajat alias siku-siku, maka tembereng bisa dirumuskan 2/7 R kuadrat. Kok nggak ada pi-nya? Iya, nggak ada pi-nya. Tes ya. Ini jari-jarinya 7 berarti 2/7 kali 7 kali 7. R-nya kan 7 ya. Kita coret 7-nya, set. 2 kali 7 jawabannya 14. Nah, sama kan? 14. Sama kan? Nah, itu. Kemarin di contoh yang di slide, itu kalau nggak salah jari-jarinya 10 ya? Nah, kita coba cek. Kalau jari-jarinya 10, 2/7 kali 10 kali 10. Berarti 200 bagi 7. 200/7 itu apa ya? Mungkin nggak pas banget ya, mungkin beda desimal aja. Coba kalau 200 bagi 7 kita coba pakai kalkulator. Coba cek kemarin catatan kamu jawabannya berapa tuh? Yang jari-jarinya 10. Berapa? Oke, 200 bagi 7. Nah, 28,5 sama tuh ya. Nah, nih jawabannya tuh. Kelihatan ya. Kamu cek aja 28,57 kalau pakai kalkulator. Pakai rumus 200/7 atau 2/7 R kuadrat. Itu caranya ya. Nah, jadi udah dapat rumus baru untuk alfa 90. Bagaimana kalau alfanya nggak 90? Misalkan 60 derajat, ya mau nggak mau, kamu caranya begitu. Nyari juring dulu, nyari luas segitiga, terus dikurangin, gitu ya. Biasanya segitiganya ketahuan tingginya biasanya, jadi kamu gampang. Cuma masalahnya koma-komaan biasanya. Ya. Nah, soal yang berikutnya ya, nomor 2 ya. Nomor 2, aduh ini kalau nggak salah ada halaman berikutnya deh. Bisa geser nggak? Nggak bisa ya. Oke. Nomor 2 tuh gambarnya gimana ya? Agak ribet kalau nggak salah gambarnya. Papan tulisnya nggak bisa geser ya? Berarti harus di-clear dong. Udah clear aja deh. Nah. Kalau nggak salah yang nomor 2 tuh kembang ya? Kembang kalau nggak salah. Iya, Pak, betul. Kembang itu, aduh saya gambarnya agak ribet nih. Sebentar. Nggak salah begini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau nggak salah begini gambarnya ya. Ngaco tapi saya gambarnya. Ulang deh. Ini sana. Nah, maaf kalau gambarnya agak-agak cakep gitu ya. Nah, ini yang diarsur ini. Lalu keterangan ada ukurannya nggak? Berapa ukurannya nih? Panjang ini berapa nih? 7 cm, Pak. 7 ya? 7 apa 14? 7, Pak, 7. Ini gini 7 ya? Ini 7 Iya, ya? 7. Oh. Berarti ini ininya 7 ya? Sebentar, coba saya lihat dulu di gambarnya. Gambarnya ada nih. Ini sepintas agak ribet. Bentar dulu. Tapi kalau udah tahu triknya nggak sesulit yang dibayangkan. Nggak ada. Oh iya 7 ya. Oke. Berarti kalau kita ambil seperempatnya nih. Nah, kita ambil seperempatnya aja ya. Kita ambil seperempatnya. Nah, ini jadi modelnya begini. Ada daun di dalam. Nah, ini berarti 3,5. Iya kan?
Nah, saya ambil setengahnya lagi ya. Saya ambil setengahnya lagi. Gimana ngambil setengahnya? Begini. Nah, ini aja. Sambil setengahnya lagi. Jadi saya belah nih tengahnya, daunnya saya belah, saya ambil setengahnya doang. Jadi sebuah tembereng dengan jari-jari 3,5. Nah, ini aja yang kita cari. Nanti dikali berapa nih? Ada satu daun ini, satu lembar ini ada 2. Berarti kalau semuanya diambil temberengnya ada 8 tembereng. Gitu caranya. Kalau kamu nyari satu-satu, lama. Dan kamu bingung, cenderung susah nih soal gitu kan. Tapi kalau kita belah-belah, diambil seperempatnya, habis seperempat kita belah lagi. Jadi ini sebuah tembereng ya, sama kayak gambar yang tadi, cuma begini doang. Nah gitu ya. Di sini ada lagi setengahnya nggak saya ambil ya. Nah, di sini ada lagi setengah gini. Yang saya ambil di sini aja. Ya udah kita pakai rumus tadi ya. Tembereng 2/7 R kuadrat. Berarti 2/7. Ini saya kasih trik nih. Kalau kamu 3,5 kali 3,5 kan bingung. Jangan 3,5 kali 3,5 nulisnya. Tapi jadikan 7/2 dikali 7/2. Nah, gitu. Ya, ini trik ngitung juga. Ya, hindari ngitung dalam desimal atau koma-koma. Gitu. Saya aja nggak suka ngitung desimal. Jadi pecahan. Kan enak nih, 7/2 kan sama 3,5 sama aja toh. Nah, udah kita olah. Dicoret sama 7-nya, dicoret sama ininya. Ya udah tinggal 7/2. Nah, ini satu tembereng. Ya, ingat tadi ada berapa? 8. Ya udah kita kembalikan lagi. Berarti ini sama aja 8 dikali 7/2. Ini coret ya, seret. Jadi 4 ya. 4 kali 7 berarti 20. Nah, inilah luasnya. Selesai. Ya. Oh iya, sorry 28. Ya. 28. Kebanyakan saya nih. 28. Jadi 28. 28 gitu ya. Nah, itu jadi jawabannya luasnya ketahuan 28. Nah, kalau keliling gimana? Perhatikan kalau keliling. Ini kalau dikelilingi semuanya ini setengah lingkaran. Yang ini juga setengah lingkaran. Berarti satu lingkaran ya. Yang atas bawah ini satu lingkaran, setengah lingkaran. Yang bawah juga setengah lingkaran. Berarti ya ada 2 lingkaran. Gitu. Ya kalau nyari kelilingnya ya tinggal keliling lingkaran, 2 kali keliling lingkaran. 2 dikali 22/7 kali D. Diameter kan 7. Gitu ya. Nyarinya berarti jawabannya 44. Nah, itu kelilingnya. Ya. Kelilingnya 44, luasnya 28. Gitu. Oke. Gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit soalnya tadi. Jelas ya? Baik, yang di rumah itu dulu pembahasan materi kita tentang sudut dan sudut sama tembereng ya. Karena materi kita udah mau selesai, jadi minggu depan kita mau ulangan. Minggu depan lagi kita PTS. Jadi sebelum ulangan sebelum PTS ada ulangan dulu. Oke, nanti sambung lagi di WA group ya, karena waktunya ini juga udah tinggal sedikit. Silakan diperbaiki yang salah. Oke, saya close dulu yang di rumah ya. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sama tunggu kabar di WA ya, info selanjutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ada rekamannya sih, ntar rekamannya saya kasih.